keperawatan dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan menyampaikan video materi pembelajaran tentang konsep kehamilan. Teman-teman mahasiswa, sekiranya di masa pandemi ini, meskipun kita masih dalam kondisi seperti ini, tidak menuturkan Anda semuanya dalam belajar. Mari saksikan video pembelajaran pada konsep asuhan keperawatan pada kehamilan. Semoga video hari ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman mahasiswa semuanya. Silahkan disaksikan videonya. Salam sehat selalu. Teman-teman mahasiswa, mahasiswi S1 Keperawatan semester 3, kita masuk pada perkuliahan keperawatan maternitas. Di kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang konsep kehamilan. Kita kemarin sudah belajar tentang bagaimana head ovulasi, dan kita sekarang masuk pada konsep kehamilan. Apa sih yang dimaksud dengan konsepsi? Ya, jadi konsepsi ini diartikan atau didefinisikan sebagai pertemuan antara sperma dan juga sel telur, di mana terjadi pertemuan antara sperma dan sel telur menandai awal kehamilan, di mana rangkaian kejadiannya ini meliputi gamet atau telur dan sperma, ovum atau pelepasan telur, penggabungan gamet yang berimplantasi embrio di dalam uterus. Jadi pertemuan sperma dan ovum kemudian berimplantasi embrio di dalam uterus atau rahim. Kemudian ovum ini merupakan sel terbesar pada manusia. Saat ovulasi, ovum keluar dari folikel ovarium yang pecah. Jadi ovum ini dilepaskan oleh ovarium. Seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa setiap bulannya ovarium ini akan melepaskan yang namanya sel telur atau ovum, di mana dalam perkembangannya ovum yang muda atau ovum yang keluar namanya adalah folikel primordial akan berkembang menjadi folikel yang matang atau folikel degram, telur yang matang yang siap untuk dibuahi oleh sperma. Ovum dianggap subur selama 24 jam setelah ovulasi. Apabila tidak difertilisasi oleh sperma, ovum ini akan berdegenerasi dan direabsorpsi. Jadi ketika ovarium melepaskan ovum akan matang. Dan jika selama 24 jam ini tidak dibuahi, tidak difertilisasi oleh sperma, maka ovum ini akan mengalami degenerasi dan direabsorpsi oleh tubuh. Ovulasi menjadi ovarium, fimbriae, tuba uteril, infundibulum dan ampula. Ini ovulasi ini adalah ovarium. Kemudian sel telur di ovarium ini melepaskan sel telur. Sel telur ini nanti akan berjalan diterima oleh fimbriae tuba uteril, kemudian ke infundibulum. Lah, ovum ini berjalan mencari pasangannya. Kalau tidak terjadi fertilisasi, maka dia akan berdegenerasi dan direabsorpsi. Tapi jika terjadi fertilisasi, terjadi konsepsi, maka dia akan berjalan bertemunya ini di pas apula. Jadi apula ini bagian daripada tuba Fallopi. Apula ini tempat terjadinya pertemuan sperma dan ovum. Setelah sperma dan ovum bertemu, dia akan berjalan menuju uterus atau rahim, di mana uterus dan rahim ini tempat terjadinya atau tempatnya bertumbuh dan berkembangnya janin. Spermatozoa
terdiri dari 3 bagian, yaitu kaput, kemudian bagian ekornya, serta bagian silindriknya. Bagian kaput atau kepala, di mana ini mengandung yang namanya bahan nukleus. Ekor berguna untuk bergerak. Kemudian silindrik ini menghubungkan kepala dan ekor. Kalau dilihat, sperma itu seperti kecebong, ya, sperma itu seperti kecebong. Kemudian saat melakukan CO atau koitus atau bersenggama, kira-kira 3-5 cc semen ditumbahkan ke dalam kotek posterior. Semen itu adalah cairan bening yang keluar dari laki-laki sebelum sperma. Kemudian dengan jumlah itu meskipun semen, jadi awalnya semen dan sperma itu adalah cairan kental susu yang dilepaskan oleh para laki-laki atau para laki-laki pada saat ejakulasi, di mana ditumbahkan ke dalam konek posterior dengan jumlah spermatozoa normalnya adalah 200-500 juta dan masuk ke dalam kanalis cervicalis, masuk ke dalam cervix uteri, leher rahim. Sperma ini akan mencapai akula tuba kira-kira 1 jam setelah koitus. Koitus itu apa? Bersenggama, berhubungan antara perempuan dan laki-laki, di mana ampula ini tempat terjadinya fertilisasi. Sperma ini dapat bertahan dalam saluran reproduksi wanita sampai dengan 4 hari. Ya, jadi kalau setelah berhubungan, kalau pada masa subur, ini di sini kondisi seperti ini, pada masa ovulasi kondisinya subur, ada sperma masuk, sel telurnya perempuan mata, terjadi pertemuan sperma dan ovum, maka bismillahirrahmanirrahim biasanya akan membuahkan hasil suatu kehamilan. Fertilisasi atau penghamilan terjadinya pertemuan persenyawaan antara sel mani dan sel telur, serta terjadi di ampula tuba. Hasil fertilisasi kembalinya sel dengan jumlah kromosom atau 2N pada manusia, di mana jumlah diploidnya kromosomnya adalah pembelasannya adalah 46 kromosom, ya. Jadi fertilisasi kembalinya sel dengan jumlah kromosom diploid 2N pada manusia yang mempunyai jumlah kromosom 46 kromosom, di mana penurunan sifat spesies ini disebabkan karena zigot mengandung separuh sifat ibunya dan separuh sifat ayahnya, ya. Jadi pertemuan sperma dan ovum, fertilisasi menjadi spesies baru, ya, di mana spesies baru ini, zigot ini mengandung separuh sifat ibu dan separuh sifat ayah. Nidasi sekarang. Nidasi ini adalah peristiwa tertanamnya atau bersarangnya sel telur yang telah dibuahi ke dalam endometrium, ya, nidasi penanaman. Kemudian zigot ini akan berkembang menjadi blastomer, kemudian menjadi morula dan blastula. 2 struktur penting di dalam blastula. Zigot tadi akan berkembang menjadi blastomer. Blastomer akan berkembang menjadi morula. Morula akan menjadi blastula. Ingat, di blastula ini nanti akan terbentuk 2 struktur. Lapisan luar yang disebut dengan trofoblast yang akan menjadi plasenta. Kemudian embryoblast yang kelak menjadi janin. Jadi setelah blastula ini terbentuk, maka dalam blastula ini akan menjadi 2. Bagian luarnya disebut dengan trofoblast yang akan menjadi plasenta, dan embryoblastnya yang kelak menjadi janin. Hari keempat blastula endometrium, hari ke-6 yang menempel ke endometrium, hari ke-10 blastula sudah terbenam, desi 2.
ada desidua basalis, kapsularis, dan juga desidua vera. Ya, ini pada lapisan endometrium paling dalam, yaitu di endometriumnya. Tumbuh kembang hasil konsepsi di trimester 1 pada ibu yang hamil itu dibagi menjadi 3 trimester, trimester 1, trimester 2, trimester 3. Trimester 1 itu adalah 3 bulan pertama. Tahap ini merupakan masa organesis, yaitu masa yang paling kritis dalam perkembangan sistem organ dan penampilan luar, utamanya janin. Pada 12 minggu jantung berdetak, usus-usus lengkap di dalam abdomen, genitalia eksterna, anus sudah terbentuk dan buka seperti manusia. Janin dapat menelan di sini di trimester 1 ini. Gerakan pernapasannya kencing, gerak anggota badan, ya, gerak anggota badan, mengedipkan mata, dan juga mengerutkan dahi, serta beratnya 15 sampai 30 gram dengan panjang 5 sampai 9 meter. Trimester kedua, pada akhir 20 minggu berat janin 340 gram dan panjang 16 sampai 17 cm. Ibu dapat merasakan gerakan janin. Sudah terdapat mekonium di dalam usus dan sudah terdapat vernix pada kulit. Pada 28 minggu mempunyai periode tidur dan juga aktivitas merespon suara serta gerakan pernafasan. Di trimester ketiga pada usia 32 minggu kulitnya mengerutkan dan testis sudah turun ke skrotum pada bayi laki-laki, ya. Koria dan amnion. Selaput ini bersatu dengan desidua kapsularis, membantu kelancaran pembukaan serviks pada uteri. Amnion atau ketuban dari jalan amnion ataupun jalan ketuban terbentuk 10 sampai 12 minggu setelah pembuahan. Tadi ini bagian daripada blastula, ya. Pada kehamilan 36 sampai 38 minggu beratnya air ketuban ini 1 liter. Air ketuban berasal dari transudasi plasma maternal masuk menembus selaput yang meliputi plasenta lewat tali pusat. Air ketuban ini terdiri dari air, kreatinin, urea, asam urin, gula, garam, enzim, vernik laktosa, serta lanuglu. Fungsi air ketuban atau air amnion ini sebagai agar janin dapat bergerak, menjaga temperatur suhu tubuh dalam perut ibu, mencegah trauma langsung, mencegah perlekatan janin dengan selaput ketuban. Pada persalinan akut membantu dilatasi serviks. Jadi ibaratkan bahwa ibu hamil ini janinnya berada dalam air. Karena apa? Yang melapisi janin itu adalah ketuban. Jadi janin itu di dalam perut ibu berada di dalam air ketuban, seperti kalau Anda pernah melihat di waterbed. Jadi ketika bayi lahir berada dalam air, tidak akan tersedak, tidak akan berlegepan, karena memang belum ada ini plasenta dengan ketuban itu masih belum terlepas, ya. Sehingga kalau ada suatu kejadian, misalnya ibu yang hamil tiba-tiba ketubannya ngerembes, ketubannya keluar sebelum waktunya, maka biasanya ibu ini akan disarankan untuk segera dilahirkan bayinya. Karena apa? Kalau ketubannya semakin habis, maka janinnya nggak bisa bergerak. Resiko tinggi infeksinya jelas, ya, bisa mengakibatkan terjadinya trauma pada bayi. Itu, ya. Amniocentesis, tindakan mengambil air ketuban, biasanya dilakukan dengan transabdominal untuk menentukan hematostasis janin, apakah janin menderita penyakit hemolitik, determinasi seks atau jenis kelamin, serta melihat adanya kelainan genetik atau tidak. Itu tujuan daripada amniocentesis. Plasenta.
Fungsi utama plasenta adalah sebagai alat metabolisme. Pada awal kehamilan muda, plasenta ini mensintesis glikogen, kolesterol, dan asam lemak yang merupakan persedia nutrien dan energi untuk embrio. Kemudian juga sebagai alat transfer, difusi sederhana O2, CO2, serta karbon monoksida. Difusi yang dipercaya adalah glukosa, transport aktif asam amino esensial, dan vitamin yang larut dalam air. Pinositosis, bentuk transport dengan cara memasukkan zat secara utuh dengan pseudopodia sincitroblas, dan adanya kebocoran pada filis sehingga dapat mengakibatkan selaput plasenta menjadi robek. Kemudian ini nanti akan saya praktekkan pada saat praktikum untuk menentukan usia kehamilan. Kebetulan di labnya saya akan membantu teman-teman mahasiswa belajar tentang bagaimana cara pemeriksaan kehamilan dengan pemeriksaan Leopard serta menentukan usia kehamilan serta taksiran persalinan, serta untuk mengetahui sejauh mana atau seberapa usia kehamilannya. Dan ini sering muncul pada saat uji kompetensi. Oke, terima kasih. Materi hari ini atau materi terkait dengan kehamilan seperti itu. Jika ditanyakan, kita nanti masuk pada diskusi di modul. Terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu, kita selalu dalam keadaan sehat meskipun pada saat pandemi COVID berlangsung ini.